Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya sukacita Tuhan hadir di tempat ini, amin. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita mau sembah Dia. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu, Tuhan. Angkat suaramu sembah Dia. Kami bersyukur Angkat suaramu sembah Dia. Hanya Dia yang layak terima pengharapan hanya dalam-Mu. Hanya Kau yang kuandalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku. Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatan-Mu.
bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Biar Bapak Ibu Saudara sama-sama katakan bersyukur selalu Atas kebaikan-Mu. bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Bersyukur selalu Atas kebaikan-Mu. tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, haleluya. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Kami siap merasakan lawatan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan boleh sama-sama katakan wuh. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Siap terima lawatan Tuhan, amin. Siap terima lawatan Roh Kudus, amin. Wuh. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kami siap terima lawatan-Mu. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajak namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. kuasa-Mu kalahkan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu kalahkan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban
bebas terhempas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan Berhenti berlari sampai akhir, serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, membakar setiap kami. naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Bapak Ibu Saudara bebas menari buat Tuhan. Boleh sama-sama lambaikan tanganmu, katakan Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian mujizat terjadi. Boleh sekali lagi sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. naikkan pujian mujizat terjadi. Siap lompat buat Tuhan, amin. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, tercurah kuasa-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Boleh sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita. Di hadapan kemegahan-Mu, Ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau Baik, terang berkah. Engkau baik, terang berkah. Engkau baik Tuhan. Sama-sama serukan di hadapan kemegahan-Mu. Kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku.
Boleh diangkat jempolnya Bapak Ibu Saudara. Engkau baik, teramat baik. Engkau Teramat baik. Engkau baik, teramat boleh sekali lagi serukan Engkau baik. Hey! teramat baik. Engkau Baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Tuhan Yesus baik, amin. Engkau baik, teramat Siap loncat buat Tuhan. Engkau baik, teramat. Engkau baik, teramat baik. Sebab Engkau baik. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan. Lebih lagi buat Tuhan. Yes, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik, amin. Saya persilakan Maranatha untuk mempersembahkan.
Puji nama Tuhan, kasih setia Tuhan tercurah bagi setiap kita, amin. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, karena kebaikannya kita sembah Dia. Engkau baik Tuhan. Saat pagi hari menghampiriku, ku tahu Bapa hadir peliharaku. Kasih anugerah-Mu hidupkanku, hatiku bersyukur buat kebaikan-Mu. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu berlimpah di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu sempurna di dalam. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saat pagi hari menghampiriku, ku tahu Bapa hadir peliharaku. Kasih anugerah-Mu hidupkanku, hatiku bersyukur buat kebaikan-Mu. Saat pagi hari menghampiriku, ku tahu Bapa hadir peliharaku. Kasih anugerah-Mu hidupkanku, hatiku bersyukur buat kebaikan-Mu. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu berlimpah di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Sembah Dia. Tuhan, Engkau baik. Angkat suaramu, sembah Dia, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia.
Bapa Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu sempurna di dalam Mari biar hidup. jemaat saja sama-sama katakan Bapa Engkau baik. Sembah Dia. Oh, ya sembah Dia. Bapak Ibu Saudara bebas menyembah Dia. Engkau baik Tuhan selama-lamanya. Engkau baik bagi hidup kami Tuhan. Ya sembah Dia. Bapa Engkau baik, teramat Teramat baik, kasih-Mu serlimpah di dalam hidupku. Bapa Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Bapa Kau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu berlimpah di dalam hidupku. Bapa Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. kasih-Mu sempurna Di dalam hidupku, kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan.
so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. my life. My life you have been Oh, in my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, yes, all my life you have been faithful. So my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, all my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. All my life. yes, all my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Yes, Lord. Ya benar Tuhan. In all our life, you have been faithful. And in all our life, you have been so, so good, Lord. Thank you. Di dalam hidup kami, Engkau sudah sangat setia, Tuhan. Engkau sudah sangat baik. Sangat, sangat baik. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for all. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat semua yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau senantiasa intervensi dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan yang mengasihi Engkau. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga akan Engkau Tuhan. Sungguh kami bahagia kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah terus kami mau belajar Tuhan. Benar-benar memposisikan diri sebagai anak-Mu. Sebagai pengikut Kristus. Sehingga apa yang Kau janjikan dalam kehidupan kami. Ketika Engkau pergi menyediakan tempat bagi kami. Maka nanti, satu hari nanti, kami pun akan menempati tempat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami, urapi kami Tuhan, urapi seluruh umat-Mu. Buat kami ngerti isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu. Berkati tim pujian, tim musik.
yang sudah begitu luar biasa membawa kami pada puji-pujian pada Engkau. Kami tahu Kau disukakan Tuhan. Kami tahu Kau bertahta di atas pujian kami. Dan Kau akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semuanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Oke Bapak Ibu yang terkasih. Sepanjang bulan Juli ini kita terus belajar untuk memandang tempat yang disediakan Tuhan, ya. Memandang tempat yang disediakan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita menjalani hidup ini dengan satu visi yang sangat jelas bahwa kita mau pergi ke tempat yang disediakan Tuhan, kira-kira kita bersemangat enggak Bapak Ibu? Satu hari nanti aku akan ke rumah yang di surga. Di mana di situ enggak ada air mata. Enggak ada kesedihan, enggak ada sakit penyakit. Tidak ada duka cita. Yang ada adalah bahagia selamanya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bisa memimpikan hal itu Bapak Ibu, itu akan jadi kekuatan kita untuk kita punya passion, untuk kita punya gairah. Mempersiapkan diri pergi ke sana. Amin. Makanya judul khotbah pada hari ini adalah Ku mau di sana, di tempat yang disediakan Tuhan. Ku mau di sana. Di kerajaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ke sana? Oke, kita akan belajar ya. Kita akan belajar bagaimana kita bisa pergi ke sana. Bapak Ibu yang terkasih, lihat orang-orang di bawah sini. Ini seperti kita. Ketika pandangan kita terus kepada tempat yang disediakan Tuhan. Kita terus memandang ke sana. Itu jadi kekuatan kita untuk kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus sebelum berpisah dengan murid-muridnya, dia bilang, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kamu tuh jangan gelisah, jangan khawatir. Jaga aja hidupmu, tetap jadi umat pilihan. Tetap taat sehingga layak untuk nanti berada di tempat yang aku sediakan. Amin Bapak Ibu. Kita tahu Tuhan akan mendirikan kerajaannya. Kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera. Kerajaan imam. Amin. Jadi kita harus jadi imam-imam. Oleh karena itu Bapak Ibu. Karena Tuhan mau kita semua ke sana. Dulu di awal Tuhan panggil Bapak Abraham. Ya, minggu pertama kita belajar, Tuhan panggil Bapak Abraham untuk apa? Untuk menyeberangi sungai Efrat. Tuhan panggil Bapak Abraham dari tempatnya yang tempatnya Bapak Abraham dulu ada tempat orang-orang menyembah berhala. Tuhan panggil untuk menyeberang, crossover sungai Efrat. Bapak Ibu, Sungai Efrat itu dulu letaknya di Taman Eden. Tempat manusia jatuh dalam dosa. Tuhan mau Bapak Abraham tinggalkan hidupmu yang lama. Ayo menyeberang. Bapak Ibu, kalau menyeberang kira-kira butuh effort enggak? Butuh tenaga enggak? Butuh berjuang enggak Bapak Ibu? Butuh. Apalagi kalau arusnya kencang. Kita harus menyeberang, wah dengan susah payah. Lebih mudah mana? Menyeberang atau ikut arus? Lebih mudah ikut arus, kayak disurung gitu ya, kayak didorong gitu ya Bapak. Iya. Tapi kalau menyeberang kita butuh berjuang. Nah ini loh Bapak Ibu, kita mesti berjuang untuk kita menjadi layak menuju tempat yang disediakan Tuhan. Minggu kedua. Kita belajar apa? Yakub Tuhan suruh
pulang ke negeri yang aku janjikan. Yakub 20 tahun dia di rumah Laban karena dia melarikan diri dari Esau, kakaknya yang dia bohongi ya Bapak Ibu ya. Dia lari dari kakaknya 20 tahun, Tuhan bilang, Yakub pulang. Menyeberang sungai Yabok, kembali menyeberang Bapak Ibu. Dan ketika di tempat penyeberangan, Yakub begitu ketakutan. Sehingga apa? Dia bergumul dengan Tuhan sampai fajar menyingsing. Dia enggak lepaskan Tuhan. Sampai Tuhan ubahkan dia. Ketika Tuhan berkata apa? Yakub, namamu bukan lagi Yakub. Yakub kita tahu dia suka nipu, suka dusta, suka mengandalkan segala cara untuk memperoleh apa yang diinginkan. Tuhan bilang namamu sekarang Israel. Amin. Israel artinya apa? Bergumul dengan Tuhan. Artinya Tuhan menang. Wow, keren Bapak Ibu. Yakub diubahkan. Semua karakter-karakter yang tidak baik dibuat, dirubah ketika apa? Dia menyeberang sungai Yabok. Dia berubah menjadi pribadi yang berbeda. Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu Bapak Ibu, kita pun harus terus berjuang. Untuk kita pergi ke sana, aku mau di sana. Untuk kita mau pergi ke sana, kita harus berjuang, menyeberang, tinggalkan sifat-sifat lama kita. Kita mau menyeberang, memiliki karakter Kristus. Kita mau berubah sehingga kita layak untuk apa? Menempati tempat yang disediakan Kristus Yesus. Amin. Makanya tujuan khotbah pada minggu ini adalah kita mau menempati tempat yang disediakan Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang bisa menempati tempat itu Bapak Ibu? Halo? Siapa? Orang Kristen, pengikut Kristus. Tapi bukan sekedar orang Kristen. Harus orang Kristen yang benar-benar ngikuti jalannya Kristus. Jalan Kristus apa Bapak Ibu? Salib, mati. Mati dari semua karakter lama, mati dari manusia lama kita, bangkit jadi manusia baru, naik ke surga untuk menempati tempat yang Dia sediakan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, itulah mereka yang hidup berpadanan dengan Injil Kristus, itulah yang bisa menempatinya. Kita akan baca Filipi 1 ayat 27 sampai dengan 30. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mau kita berjuang. Tuhan mau kita menyeberang, berjuang. Kita mesti hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Gimana caranya berjuang ini loh kuncinya Bapak Ibu. Ayat 29, karena kepada kita tidak hanya dikaruniakan anugerah percaya. Ketika kita percaya kita diselamatkan. Enggak hanya itu,
tapi juga anugerah penderitaan. Mau nggak Bapak Ibu menderita? Nggak ada yang mau. Bapak Ibu, kalau kita mau ikut Kristus, kita mau ikut jalannya Kristus, kita harus rela menderita. Menderitanya gini, menderita karena kebenaran Bapak Ibu. Ketika kita disakiti, Tuhan bilang apa? Ampuni. Mengampuni menderita enggak Bapak Ibu? Menderita. Ketika kita dimaki-maki, wis pengennya apa Bapak Ibu? Balas maki biar plong. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan balas. Kasihi musuhmu. Menderita enggak Bapak Ibu? Menderita. Nah ini loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu enggak bisa terima anugerah penderitaan, kita enggak hidup berpadanan dengan Injil. Artinya kita enggak mau mati. Mati daging kita, mati ego kita. Bapak Ibu, mari kita mau belajar menderita. Sekarang mau menderita Bapak Ibu? Mau, pelan-pelan takut. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu mau menderita demi kebenaran, Bapak Ibu akan mengalami kepastian untuk rapture. Amin. Kepastian mengalami penjemputan atau rapture hanya bagi yang mengikut hidup Yesus, khususnya karena mau menerima anugerahnya apa? Percaya plus penderitaan. Enggak bisa salah satu, harus plus. Amin Bapak Ibu. Sekarang mau menderita? Yes. Puji Tuhan, kita akan rapture. Nah kita akan belajar Bapak Ibu. Hari ini kita akan eksegese di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 17. Kita akan belajar bagaimana kita terus mempersiapkan diri untuk menempati tempat yang disediakan Tuhan. Kita baca terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa.
ayat 13, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Kira-kira Bapak Ibu suka ayat yang mana? Yang terakhir. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Wah, yes, amin. Bapak Ibu jangan lupa di atasnya masih banyak ayat ya. Jangan diambil sepotong-sepotong ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau belajar ya. Di ayat 1 tadi dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan bilang jangan gelisah hatimu. Bapak Ibu yang terkasih, para murid ini sedang gelisah. Hatinya gelisah, bingung. Kenapa? Karena, nah ini yang pertama ya, jangan gelisah, tetaplah percaya. Karena apa? Yohanes 13 ayat 33 dikatakan, hai anak-anakku, ini kata Yesus kepada murid-muridnya, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Bapak Ibu yang terkasih. Mendengar ini murid-muridnya gelisah. Aduh, mau kemana sih ini Tuhan? Aku sudah tinggalkan pekerjaanku, aku sudah tinggalkan keluargaku untuk mengikut Tuhan Yesus jadi murid. Bahkan jadi murid Yesus pada waktu itu banyak musuhnya. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi jadi musuhnya. Aduh gimana ini, cuma sebentar lagi Tuhan ada sama kita. Habis itu dia pergi dan gak tahu, kita gak bisa ke situ. Lalu Petrus Bapak Ibu di pasal 13 ayat 37, 39 sampai 39, Petrus bilang gini, Tuhan, kemana sih kamu mau pergi? Lalu Tuhan bilang, Petrus, ke tempat aku pergi, kamu gak bisa ke situ sekarang, tapi nanti kamu akan ke situ. Lalu Petrus bilang, kenapa aku gak bisa pergi ke situ sekarang? Tuhan, nyawaku tuh loh aku berikan buat kamu. Itu kata Petrus. Tuhan Yesus bilang apa? Nyawamu kamu berikan. Nanti tuh loh Petrus. Sebelum ayam berkokok, kamu tuh sudah nyangkal aku 3 kali. Wah, murid yang lain tambah bingung Bapak Ibu. Aduh, mereka gelisah. Makanya Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang memberikan pesan kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena sebentar lagi mereka akan tergoncang hebat. Dunia mereka mungkin akan runtuh. Kenapa? Karena sebentar lagi Tuhan akan digiring kepada pengadilan yang tidak adil. Dan dia akan dibunuh, disalib. Makanya pesannya, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini pun Tuhan sedang berkata buat setiap kita. Apapun yang kau alami Bapak Ibu. Engkau mungkin ada masalah di pekerjaanmu. Engkau mungkin ada masalah dalam keluargamu. Mungkin dengan tetangga. Atau sedang ada pergumulan yang lain. Atau sedang dalam pergumulan keuangan. Tuhan berkata hari ini, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku. Amin Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Bisa kita gak gelisah?
Amin. Coba Bapak Ibu, saya juga ngalami. Kita anak-anak Tuhan, kita yang dikasih Tuhan, kita tidak akan dibiarkannya hidup tanpa masalah. Percaya saya Bapak Ibu. Dalam hidup saya, senantiasa masalah demi masalah terjadi. Tapi saya tahu, Tuhan, kalau Engkau izinkan aku ngalami hal yang gak baik, aku tetap percaya Engkau punya rencana indah dalam hidupku. Amin. Roma 8:28 berlaku Bapak Ibu bagi kita yang mengasihi Dia. Bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu berlaku buat kita yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu just believe Him. Put your trust in Him. Taruh iman percayamu kepada Dia. Bapak Ibu yang terkasih seperti ini. Ayub. Kita tahu Ayub ini luar biasa mengalami penderitaan yang bertubi-tubi di dalam hidupnya. Padahal Ayub ini orang baik. Tuhan sendiri berkata Ayub ini saleh, takut akan Tuhan. Tuhan sendiri yang mengakui. Artinya apa? Ayub itu baik. Tapi lihat Bapak Ibu. Dia mengalami penderitaan yang mengerikan loh Bapak Ibu. Dia yang kaya raya dalam sekejap harta bendanya habis. Dalam sekejap anaknya mati semua, 10 orang mati semua. Dalam beberapa waktu saja dia kena penyakit kulit yang membuat gatalnya sampai digaruk pakai beling Bapak Ibu. Beling loh Bapak Ibu. Apa enggak rusak semua ini kulitnya. Dagingnya hancur. Saking gatelnya. Berat enggak Bapak Ibu? Berat. Udah gitu Bapak Ibu. Wah, teman-temannya yang datang bukannya menghibur malah menghakimi. Kamu tuh berdosa sih. Kamu tuh enggak murah hati, kamu lihat orang kelaparan enggak kamu kasih makan. Padahal enggak seperti itu Ayub. Nah, di ayat ini Bapak Ibu, Ayub tuh membela diri. Dia membela diri, dia sedang bilang kepada Tuhan, lihatlah ia hendak membunuh aku katanya. Ayat 15, Ayub 13:15. Lihatlah ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Bapak Ibu, sebetulnya terjemahan yang betul enggak seperti ini. Kalau di King James Version, jadi kalau kita lihat terjemahan King James Version itu yang paling mirip dengan sumbernya teks aslinya ya Bapak Ibu. Walau memang kadang King James Version itu agak sulit dimengerti, tapi yang ini mudah dimengerti Bapak Ibu. Ya, Ayub 13 dia bilang gini, though he slay me, walaupun sekalipun ia mau membunuh aku, dikatakan yet will I trust in him. Tapi aku akan tetap percaya kepada Dia. Wow, keren Ayub tuh Bapak Ibu. Keren. Dia mengalami penderitaan yang sedemikian, tapi dia bilang, aku tetap akan percaya kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Tadi kita nyanyi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Di dalam seluruh hidupku Dia setia, Dia sangat-sangat baik. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami penderitaan, apalagi penderitaan kayak Ayub, masih bisakah kita bilang, God is so good. In all my life you have been faithful. You have been so good. Masih bisa enggak kita bilang gitu? Bahwa Engkau itu setia dalam seluruh hidupku. Bahwa Engkau itu sangat-sangat baik. Bisa enggak Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu, kita mau belajar. Dunia kita enggak akan makin baik Bapak Ibu. Dunia kita enggak akan makin baik. Banyak kabar hoax. Bapak Ibu hati-hati, di medsos itu sangat banyak kabar hoax.
Lihat-lihat YouTube, hati-hati. Kalau berita itu tidak dari Kompas, Tribun, sudah nggak usah percaya. Kenapa? Mereka tuh cari duit. Judulnya aja sangat menarik, begitu diklik beritanya beda. Kenapa? Karena begitu klik banyak klik, ribuan klik, jutaan klik, dapat duit. Jadi motivasinya uang, makanya nipu, dusta. Nah ini loh Bapak Ibu, dunia kita makin jahat, orang di luar sana makin garang, ya enggak Bapak Ibu? Kesenggol sithik marah, gak iso nyalip marah, ayo. Udah tahu ngelanggar, dikasih tahu malah lebih gualak Bapak Ibu. Itu loh orang di luar sana. Dunia kita enggak makin baik. Tapi mari Bapak Ibu, ketika kita diizinkan menderita, ketika kita diizinkan sengsara, Bapak Ibu, marilah kita mau tetap percaya. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang tak terbatas, Allah yang bisa lakukan apapun. Apa sih masalah Bapak Ibu? Gak ada yang gak bisa diberikan jalan keluar oleh Allah kita. Dia pasti sanggup. Tinggal kita tunggu waktunya saja. Sabar, amin. Kita sedang dibentuk indah di hadapan Tuhan. Sedang diilangin loh, ketidaksabarannya diilangin gitu kan. Egonya diilangin, dengan apa? Dengan problem, dengan masalah. Sedang diilangin, makanya tunggu waktunya Tuhan. Dia pasti tolong kita. Amin Bapak Ibu. Tetaplah percaya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Gimana kita terus layak untuk kita menempati tempat yang disediakan Tuhan. Tuhan bilang apa? Sekalipun kau ngalamin apapun di lembah kekelaman atau di bayang-bayang maut sekalipun. Tuhan bilang apa? Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Selanjutnya kita lihat di ayat 4. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Ayat 6 Bapak Ibu. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Gak ada seorang pun yang bisa menempati tempat yang disediakan kalau tidak melalui aku. Jadi poin kedua, kita mesti mengikut Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Akulah jalan. I am the way. Tuhan enggak bilang I will show you the way. Enggak. Aku akan menunjukkan kamu jalannya. Enggak. Tuhan enggak bilang gitu. Tuhan bilang I am the way. Akulah jalan. Bapak Ibu, mungkin para pemuka agama yang lain bisa berkata, aku menunjukkan jalan menuju ke surga itu lewat sana loh. But our Jesus, tapi Jesusnya kita enggak berkata seperti itu. Dia bilang, I am the way. Akulah jalan. Bapak Ibu, ketika manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada 10 hukum Taurat. Tapi di breakdown Bapak Ibu. Di dalam perjanjian lama mungkin kurang lebih 613 perintah Allah yang sumbernya dari hukum Taurat. 613. Bapak Ibu, menurut hukum Taurat kita bisa selamat sampai ke sana. Aku mau di sana. Sampai ke sana kita harus taat hukum Taurat. Satu aja dari 613, satu aja kita enggak bisa. Enggak selamat. Makanya Allah sendiri turun ke dunia.
menjadi manusia. Dia rela menanggung semua dosa kita umat manusia. Dengan mati di kayu salib. Dan dia berkata apa? Kalau engkau percaya kepadaku, kamu selamat. Kenapa? Dosamu sudah tak tanggung. Artinya apa? Ini loh aku jalannya. Aku nih jalan menuju keselamatan. Aku. Makanya Bapak Ibu, kita mesti menginjil itu kenapa? Kita tahu. No one come to the Father. Gak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa. Except through me. Kecuali lewat aku, kata Tuhan. Paham ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia jalannya. Hukum Taurat kita gak mampu. Jalannya only Jesus. The only way, satu-satunya jalan menuju ke tempat di mana Tuhan sediakan. Amin Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, orang kalau percaya Tuhan Yesus ini lagi sakit ya. Aku percaya Tuhan Yesus, Tuhan ampuni aku. Aku percaya engkau. Dosanya diampuni enggak Bapak Ibu? Dia mati gimana? Bisa ke sana, menempati di sana, bisa. Karena begitu percaya diampuni mati. Lah kita Bapak Ibu, ada kelanjutannya. Tuhan bilang apa? I am the truth. Aku kebenaran. I am the truth. Bapak Ibu, Tuhan itu adalah firman yang menjadi daging. Dialah sang kebenaran. Tidak ada ketidakbenaran di dalam dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, tadi di ayat yang ke-12 dikatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bapak Ibu, pekerjaan yang Tuhan lakukan selama di dunia apa Bapak Ibu? Apa? Ada yang tidak benar? Ada yang dia berbuat jahat kepada orang? Enggak ada. Tidak ada ketidakbenaran di dalam Tuhan kita Yesus Kristus karena Dia sendiri kebenaran. I am the truth katanya. Bapak Ibu yang terkasih, yang dilakukan Tuhan selama di dunia itu yang harus kita lakukan. Apa yang dilakukan Yesus itu yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus mengampuni, kita pun harus mengampuni. Tuhan Yesus tidak membalas ketika diludahin, dimaki-maki, kita pun harus balas, tidak balas atau balas. Kok ragu-ragu ngomongnya, balas enggak ya? Tuhan Yesus mengasihi musuh, kita mengasihi musuh, bukan mengasihi istri ya. Mengasihi istri harus, tapi mengasihi musuh ini yang berat Bapak Ibu. Nah ini loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus di dunia dia selalu berdoa kepada Bapa. Dia pergi ke rumah ibadah. Dia mendoakan orang sakit sembuh. Mendoakan orang buta. Melihat orang timpang lumpuh berjalan. Itu yang dikerjakan. Mari Bapak Ibu. Dalam kita mengisi hidup kita untuk menanti saatnya kita pulang. Bapak Ibu mau pulang enggak? Belum mau. Nah ya makanya menunggu saatnya nanti kita pulang. Kan kita harus pulang. Pulang ke rumah Bapak ya enggak Bapak Ibu? Menanti saatnya kita mesti lakukan kebenaran. Belajarlah mengampuni Bapak Ibu. Saya sedih kalau ada orang saya bilang gini sama. Enggak boleh menghakimi. Enggak boleh ngomong yang gak baik tentang orang lain. Gak boleh. Itu kan Bu Debi. Waduh. Itu
berlaku buat Bu Depi. Kalau saya kan beda, saya jemaat biasa. Apa gitu Bapak Ibu? Enggak. Bapak Ibu, jangan bilang gitu. Saya sedih kalau bilang gitu Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, kita harus belajar menjadi baik. Memang hamba-hamba Tuhan itu dituntut lebih. Kenapa? Karena tahu banyak. Yang belajar tuh belajar Alkitab terus. Hari-hari saya belajar, hari-hari saya kuliah ya Alkitab terus, yang digali terus Alkitab terus. Tapi ternyata makin digali, makin dalam, makin digali saya tuh merasa aku tuh nggak tahu apa-apa Bapak Ibu. Itu makin digali Alkitab kita. Amin Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu kita mau belajar. Lakukan kebenaran. Bapak Ibu ketika kita lakukan kebenaran. Selanjutnya Tuhan bilang apa? I am the life. Kalau kita terus melakukan kebenaran. Kita akan terus mendapatkan dari sumber kehidupan. Kita akan hidup Bapak Ibu. Hidup selama-lamanya. Bukan mati, kekal, hukuman kekal, enggak. Kita hidup bahagia bersama Tuhan. Di rumah Bapa. Enggak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pegang itu Bapak Ibu. Jangan pernah lepaskan ya. Anak-anak muda jangan pernah lepaskan jalan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan baca ayat 15 sampai dengan 17 di Yohanes 14. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Nurut perintah Tuhan enggak? Nah ini Bapak Ibu ya. Harus nurut. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan, kita buktikan dengan apa? Nurut. Ya. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan memang pergi. Dia tinggalkan muridnya. Tapi dia tinggalkan muridnya untuk apa? Untuk dia bisa menyertai muridnya dimanapun, kapanpun. Ketika dia pergi, roh penolong, roh kebenaran itu yang akan diutus untuk menyertai para murid selama-lamanya. Dia roh itu penolong yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Keren gak Bapak Ibu Tuhan kita? Dahsyat loh Bapak Ibu. Dia tuh sudah mau mati buat kita. Dia tinggalkan para muridnya tidak sebagai yatim piatu. Karena dia akan gantikan kehadirannya lewat kehadirannya lebih lagi. Selama dia jadi manusia, dia nggak bisa mendampingi muridnya dimanapun, kapanpun. Dia terbatas. Tapi ketika dia naik, dia pergi. Ketika Roh Kudus yang turun, Roh Kudus itu yang akan menyertai murid-muridnya. Makanya murid-muridnya jadi luar biasa Bapak Ibu. Berani memberitakan tentang jalan itu, jalan keselamatan Yesus itu. Memberitakan Injil. Poin ketiga Bapak Ibu, kita mesti tahu bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Amin. Kita enggak pernah ditinggalkan. Sepertinya Yesus meninggalkan para murid, tapi justru lewat dia pergi, para murid menerima penyertaan yang tidak pernah berhenti, terus menerus. Tidak pernah tertidur penjaga Israel. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, roh yang diberikan Tuhan untuk menyertai setiap kita anak-anaknya, inilah yang akan memampukan kita untuk melakukan the truth
tadi loh Bapak Ibu. The truth itu kita bisa lakukan, mengampuni bisa kita lakukan. Roh tadi akan menolong. Yang memberikan kemampuan. Modalnya apa? Mau. M-A-U. Mau. I will. Yes, I will. Bapak Ibu hanya mau. Tuhan, roh itu akan menolong kita. Roh Kudus akan menguatkan kita, akan menghibur kita, akan mengarahkan kita ke jalan yang benar, akan menuntun kita. Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami ke depan, percayalah Tuhan selalu menolong. Amin. Saya akan tutup dengan satu kesaksian yang saya baca. Ini temannya anak saya, Jit, ya. Dia ini pengusaha skincare Bapak Ibu. Dia pergi tanggal 20, dia pergi ke Jakarta untuk belajar launching produk baru dan juga untuk menerima reward. Dia dapat reward pergi ke Swiss. Senang gak Bapak Ibu? Senang, sukacita. Dia rumahnya Surabaya Bapak Ibu. Dia biasa naik mobil untuk pulang pergi seperti itu sembari mampir ke kota-kota di mana dia bisa memasarkan produk skincare-nya. Nah, Bapak Ibu, setelah dia terima itu reward-nya, waktunya pulang, teman-temannya di Jakarta bilang gak usah pulang dulu, besok aja, sudah sore. Tapi dia tetap mau pulang karena dia sudah pesan hotel di Semarang dan dia akan ketemu orang di Semarang. Nah Bapak Ibu, singkat cerita ketika mereka pulang, hari kan semakin gelap, dari sana sudah sore kan semakin gelap. Nah dia tuh mulai ngantuk Bapak Ibu. Ketika dia ngantuk gitu kan, terus tiba-tiba Bapak Ibu, tiba-tiba dia terjaga ngigau gitu. Ngigonya bilang awas gitu. Wah suaminya kaget ngerem Bapak Ibu. Suaminya nyetir kan, awas gitu kan. Kaget ngerem terus marah dia. Gimana sih kamu tuh? Gak ada apa-apa kok bilang awas. Ini bahaya tahu enggak gitu. Dia kayak dapat firasat yang gak baik. Lalu dia bilang gini, yuk kita ke rest area. 15 menit saja supaya aku bisa tidur. Karena dia selalu menemani suaminya ketika melakukan long drive seperti itu. Perjalanan panjang seperti itu, biasa ditemani. Saya juga gitu Bapak Ibu, saya kalau sama suami pergi ke luar kota gitu, saya biasa menemani. Entah ngejak ngobrol atau apa, atau ngeliat-liat gitu kan. Lihat jalan, nah seperti itu. Ini si Milka ini juga begitu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kemudian singkat cerita tetap mereka jalan dan tol itu semakin gelap, agak gelap gitu ya. Nah di depan sana ada sebuah truk yang memuat besi 2-3 meter Bapak Ibu. Itu rantai pengaitnya lepas. 2 besi jatuh ke jalan tol dan hampir menutup jalan. 1 mobil di depannya dia lewat, bisa menghindar. Setelah itu akses ditutup oleh besi itu. Dan mau nggak mau mobil dia ini nabrak besi yang satu, kena besi yang kedua, terlempar lagi kena pembatas jalan tol, dan terlempar lagi ditabrak Avanza. Bapak Ibu, dia terasakan goncang-goncang gitu kan Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa, mobilnya tuh ringsek, sekeliling ringsek. Tapi dia sama suaminya enggak apa-apa. Hanya lecet-lecet enggak berarti. Lalu apa yang dia lakukan? Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tetap bersyukur. Tadi aku bersyukur karena terima reward ke Swiss. Hari ini aku bersyukur karena aku selamat dari kecelakaan ini. Bapak Ibu yang terkasih, dia masih kan harus berdiri keluar dari mobil. Lalu ketika dia agak capek, dia bermaksud lihat mobilnya. Dia lihat di bagian tengah mobilnya. Dan dia bermaksud masuk untuk apa? Untuk duduk, karena dia nggak bisa duduk kan.
untuk duduk. Dia rasakan badannya nih capek dan sakit gitu ya. Habis terlempar-lempar, terus dia mau duduk. Ketika duduk Bapak Ibu, wah suaminya teriak-teriak, keluar Mil, keluar Mil. Ternyata apa? Ada bis itu, melaju kencang mau nabrak mobil itu. Langsung dia diseret sama suaminya keluar. Bapak Ibu yang terkasih, untungnya bis itu jarak dekat akhirnya berhasil ngerem. Dan dia berpikir begini Bapak Ibu, iya ya, kita tuh nggak tahu loh. Ke depan apa yang terjadi, kadang suka, kadang duka. Habis dia terima reward sukacita, dia bersyukur. Lalu dia mengalami kecelakaan, bahkan hampir 2 kali dia kena maut Bapak Ibu. Di situ dia bersyukur, dia bilang Tuhan terima kasih. Dan dia kayak introspeksi diri, dia bilang gini, kalau tadi aku mati, apakah aku tuh sudah layak? Apakah perbuatanku tuh sudah benar di hadapan Tuhan? Aku mau kemana? Ini Bapak Ibu, ini yang penting buat setiap kita. Kita nggak tahu loh 5 menit ke depan apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu tiba-tiba gempa bumi juga kita nggak tahu. Apapun bisa terjadi. Tapi satu hal yang kita harus terus berjaga. Mari Bapak Ibu tetap di dalam the truth, kebenaran. Bisa enggak? Bisa, Roh Kudus yang akan tolong kita. Percayalah, modalnya cuma mau. Dan orang ini merasa bersyukur karena Tuhan masih beri kesempatan untuk dia hidup. Dan dia mau mempersiapkan diri lebih lagi. Bapak Ibu, kalau dia juga seperti itu, mari kita juga Bapak Ibu. Mari kita mau belajar bersyukur dalam segala hal yang kita alami. Kita enggak tahu kapan kita pulang. Kita bilang nanti aja pulangnya, tapi kita enggak tahu waktunya, deadline-nya kapan. Tapi yang penting kita siap, wong kita pulang kalau dalam kebenaran kita disambut Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bahagia bersama dengan Dia. Apa sih yang kita takutkan? Intinya hidup benar. Amin Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi hal ini kita belajar bagaimana kita mau menempati tempat yang disediakan Tuhan. Pertama, dalam menghadapi apapun, pergumulan apapun, Tuhan bilang apa? Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya kepadaku. Pertama. Kedua, ikuti jalan Yesus. Dialah jalan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Ketiga, ketahuilah Bapak Ibu, kau enggak pernah ditinggalkan. Amin. Tuhan selalu menolong kita, tapi sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Tuhan selalu menolongku. Yes Tuhan, hayati setiap syairnya Bapak Ibu. Kita tahu dalam setiap musim hidup kita, Dia enggak pernah tinggalkan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Katakan ku tetap percaya. Amin. Thank you. Ku yakin Tuhan
Dia selalu mengasihi kita. Katakan, Tuhan memberkati kita. Amin. Yakinlah Tuhan melindungi. Yes, thank you Lord. Yes, katakan Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjagaku. Thank you Lord, selai rambut aja gak kau biarkan terjatuh Tuhan. Yes, thank you. Amin. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Katakan Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, yes, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Katakan dia mengenyangkan. Dia mengenyangkan dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan dengan yakin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau selalu menjaga kami. Tak pernah kau biarkan. Irawasyakata karabasyakata, eta karata karabasyanda mayana, eta karata karabaserere. Yes Lord, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau gak pernah meninggalkan kami. Bahkan sehelai rambut pun jatuh, itu pasti seizin daripada Engkau. Jadi ketika kami mengalami masalah, ujian, pencobaan, kami tahu itu Kau izinkan. Dan ketika Kau izinkan, artinya Kau sedang akan mendatangkan kebaikan buat kami. Mampukan kami Tuhan
untuk kami punya respon yang benar. Kami enggak gelisah, tapi kami bisa tetap percaya. Engkau Allahku enggak pernah meninggal. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjaga, Dia selalu melindungi kita. Dan Dia akan pelihara kita. Burung di udara aja Dia pelihara, apalagi kita. Terima kasih Tuhan buat setiap jaminan yang Kau berikan. Sungguh kami bangga akan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan terus berjalan dalam kebenaran. Sehingga satu hari nanti kami boleh layak menempati tempat yang sudah Kau sediakan. Kami mau pegang teguh iman kami Tuhan. Kami mau berjuang untuk terus meninggalkan sifat-sifat yang lama. Ganti dengan sifat yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Serupa seperti Engkau. Thank you Lord. Tanamkan itu dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa. Semua yang percaya berkata, amin. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. You raise us up, God, to life. You take our failures, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. Come on. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to. Come on, we sing your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. You sing, I can see you now.